Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Untuk isi video kali ini saya masih bersifat mereview atau membahas sebuah alat, yaitu sebuah alat papan seluncur baterai atau skateboard elektrik. Karena banyak sih teman-teman saya juga yang menanyakan seberapa kecepatan kan dari papan seluncur ini, baterainya tahan berapa lama gitu. Kadang-kadang ada yang request juga buat bikin vlognya, makanya saya cobalah untuk membuat sebuah video review papan seluncur baterai ini, biar teman-teman ataupun dari teman saya bisa tahu nih kira-kira bermanfaat nggak gitu kan buat teman-teman itu dipakai ya, mungkin buat alat transportasi, berpergian ke pasar, kerja, segala macam ya. Untuk sebenarnya sih ini alat udah dipakai ya, udah saya pakai 3 hari. Saya gunakan untuk bepergian atau saya jadikan sebagai alat transportasi kerja ya. Cuma jaraknya ya cukup dekat sih, sekitar 4 km. Jika naik motor ya bisa 8 menit. Makanya saya menggunakan papan seluncur ini untuk bepergian ke tempat kerjaan. Tapi ini masih baru banget ya, jadi nggak ada yang minus. Jadi sah-sah aja saya mereview papan seluncur yang udah dipakai ya. Mungkin sedikit kotor aja karena kena becekan. Jadi langsung aja kita cek ya seberapa manfaat sih alat ini. Untuk harga yang saya beli real dari toko online itu sebesar 1.700.000. Tapi mungkin beberapa dari teman-teman bisa mendapatkan skate elektrik ini lebih atau kurang dari 1.700.000 ya, tergantung dari penjual yang teman-teman kunjungi ya. Dari spesifikasinya sih cukup bagus, standar ya, karena harga skateboard elektrik ini memang tergolong yang paling murah yang pernah saya cari. Karena ada lagi saya pernah cari skateboard elektrik ini harga yang paling tinggi itu 4 juta ya, sekitar 4 juta. Ada lagi sih yang 7 juta. Cuma untuk yang paling murah ini ya seginilah, 1.700.000. Saya belinya di toko online Tokopedia, tapi ada juga sih di Shopee dengan toko yang sama. Mungkin nanti saya cantumkan link tokonya di deskripsi ya. Untuk isi satu paket dari skateboard elektrik ini kita mendapatkan kunci shocknya, lalu kunci L juga. Kunci-kunci ini tentunya digunakan untuk bongkar pasang ya bagian-bagian dari skateboard elektrik ini. Lalu mendapatkan kabel charger untuk si remote controlnya, tipenya itu konektornya micro USB, dan ini USB tipe A ya, biasa seperti pada umumnya. Dan satu unit remote control. Untuk cara penggunanya nanti akan saya jelaskan di video pertanyaan selanjutnya. Tentunya kita pasti akan mendapatkan satu unit skateboardnya ya, papan listriknya. Dan untuk baterai kita tidak menggunakan baterai lepas ya, atau baterainya itu sudah nempel di boxnya ini. Jadi kita nggak perlu bongkar pasang baterai untuk charger, lalu pasang lagi, nggak perlu. Ini sudah tinggal charger ya, jadi lebih simple. Lalu pengontrol juga sudah di dalam ya, jadi kita tinggal pakai aja, udah terima jadi semuanya. Lalu mendapatkan charger untuk si skateboard elektriknya, tipe konektornya itu jack. Lalu ini konektor buat listrik tegangan tingginya itu
ya PP ya, jadi nggak bisa dipakai untuk stop kontak umumnya di Indonesia. Jadi kalau mau nyari stop kontak yang ada bentuk pipinya yang seperti ini ya, ini pas, jadi harus beli lagi konektornya, stop kontaknya ya. Untuk tegangannya sih biasa tegangan PLN Indonesia 240 volt ya. Untuk outputnya itu 30 volt lah, 2 ampere. Yang pasti ini beda dengan adaptor seperti charger laptop ya, karena ini lebih tinggi. Untuk cara pakainya, apabila kita ingin ngecek kapasitas baterai dari remote controlnya, kita cukup tekan power ya. Ini apabila LED 4 nya ini berkedip, berarti tandanya full ya. Kalau LED nya cuma 3 ya berarti 75% ya. Jadi seperti itu. Untuk apabila mau konektivitas atau pairing ya antara skateboard dengan remote controlnya, cukup nyalain aja sih, nyalain remote control sama skateboard elektriknya, jadi bakal pairing otomatis sendiri ya. Apabila dia berkedip seperti ini, lalu skateboardnya juga berkedip seperti itu ya, ini artinya sudah connect ya antara si skateboard sama remote controlnya. Kita tinggal siap pakai aja, siap ngejalaninnya, siap buat kontrol kecepatannya ya. Di sini ada option ya, option kecepatan. Kalian mau pakai kecepatan di level 1 atau level 2, optionnya milihnya di remote ya, atau di level 3 atau di level 4 ya. Yang sebelumnya sih gue pernah nyoba di level 1 itu maksimal 8 km per jam ya. Level 2 belum pernah, cuma level 3 sama level 4 itu hampir sama kecepatannya, 22 paling cepat yang pernah saya coba kemarin, 22 km per jam. Nah di sini mungkin gue bakal nunjukin nih perbedaan dari level 1 secara visual dulu ya, bukan simulasi. Maaf, foldernya goyang. Apabila pengen di level 1, kalian bisa ngerasain sih dari suaranya juga. Ini di level 1 ya. Suara kayak gitu ya. Apabila di level 2, itu agak kencengan ya. Level 3 semangat ya ke suara jet. Ini level 4 sama aja sih. Level 3 sama level 4 itu hampir sama kecepatannya. Ini level 1, level 2, ini level 3. Jadi untuk cara pakai antara remote control sama skateboardnya seperti itu ya. Ini baru secara visual, nanti bakal saya coba simulasiin ya di jalan raya. Pada akhir bagian pada video ini merupakan saat gue gunakan papan skateboard listrik ini di jalan raya. Gue gunain papan listrik ini buat pulang pergi ke tempat kerjaan ya. Jaraknya sekitar 4 km. Kalau naik motor ya 8 menit. Kalau jalan kaki bisa 1 jam. Ini gue lagi melaju kecepatan di level 4 ya. Bisa mencapai 22 km per jam. Karena jalanan juga enak sih, awalnya itu lurus. Cuma kalau belok itu gue saranin jangan full ya kecepatannya, karena bisa kagok saat belok. Apalagi yang belum terbiasa itu bakal lebih susah lagi, ngeri soalnya jalan raya.
Ya alhamdulillah sih jalur yang gue laluin itu jalanannya bagus semua. Jadi rapi ya, nggak ada bolongnya, nggak ada marka jalannya. Bagi awal-awal ya mungkin melewati marka jalan bakal kagok juga sih. Kalau saya cuma udah terbiasa, udah training lah 3 hari lewatin marka jalan, jadi lancar. Ini masih kecepatan level 4, cuma gua agak turunin. Nah, di sini gue mulai berubah nih yang dari level 4 ke level 1. Gue mau tunjukin ke kalian seberapa cepat ya kan. Itu mencapai ya 8 km per jam ya. Kalau stabil jalannya itu bagus. Cuma kalau lagi jelek dia bisa jadi 6. Kalau misalnya dianalogikan sih, kalau misalnya 8 km per jam kayak orang jalan kaki ya. Kalau di level 4 22 km per jam kayak orang berlari. Nah, ini 8 km per jam. Kayak orang jalan kaki. Cuma di sini gue nggak lama ya. Setting ke 8 km per jamnya di level 1 soalnya jalannya sempit. Karena kan kita menghargai juga buat orang lain. Gue langsung setting ke level 4. Jadi cukup sekian video akhir dari ini ya. Untuk informasi seperti seberapa jauh jarak yang bisa ditempuh sama papan skateboard ini dari baterai full sampai habis itu berapa kilometer, lalu kekurangan dan kelebihan dari skateboard ini itu apa, itu bakal gue jelasin di video selanjutnya ya. Karena berhubung durasinya juga cukup lama ya kan, udah sekitar 15 menit dalam satu video ini, maka bakal gue sambung ke video selanjutnya. Apabila ada yang kurang jelas boleh bertanya, ataupun mungkin ada saran atau masukan ya silakan ya, tulis aja di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini, ditunggu video selanjutnya.